Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas salah satu bab ya, yaitu al-mamnu' minas sharf atau isim ghairul munsharif. Baik, apa itu isim ghairul munsharif? Yaitu isim yang tidak boleh ditanwin dan dikasrah. Jadi, isim ghairul munsharif di sini adalah isim yang dia tidak boleh ditanwin dan dikasrah. Perlu kita perhatikan bahwasanya ya, mengulang materi-materi yang telah lalu, bahwasanya isim apabila dia tidak kemasukan dengan alif dan lam maka dia ditanwin. Demikian pula apabila ada suatu isim yang dia kemasukan dengan salah satu dari huruf-huruf jar maka dia dikasrah. Namun di sana ada kelompok isim yang dia tidak memenuhi kaidah-kaidah tersebut. Ya, isim tersebut tidak boleh ditanwin dan dia juga tidak boleh dikasrah. Nah, kelompok isim inilah yang dikenal dengan isim ghairul munsharif. Contohnya misalnya kita perhatikan masajidu. Ya, masajidu, ingat dia tidak memakai alif dan lam. Akan tetapi kalau kita mau cermati, ternyata masajidu di sini dia juga tidak ditanwin. Kenapa demikian? Karena masajidu di sini termasuk kelompok isim ghairul munsharif. Demikian pula Umar, ya Umar, nama orang ya Umar. Kemudian Aisyatu, bukan Aisyatun, ya demikian pula contoh yang lain Utsmanu, ya dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, intinya apa? Intinya isim ghairul munsharif di sini dia tidak boleh ditanwin, demikian pula tidak boleh dikasrah apabila kemasukan dengan huruf jar. Baik. Namun demikian, walaupun tadi kita katakan bahwasannya isim ini tidak boleh dikasrah, namun ada syarat-syarat dari isim ghairul munsharif supaya memenuhi kaidah tadi. Yang pertama, bahwasanya isim ghairul munsharif itu tidak sebagai mudhaf, ya. Jadi dia tidak sebagai mudhaf. Kita telah belajar apa itu mudhaf, apa itu mudhaf ilaih. Yaitu maknanya tidak boleh dia disandarkan pada isim yang lain. Contohnya misalnya shallaitu fi masajida. Ya, aku sholat di dalam masjid-masjid. Maka apa? Maka masajid di sini karena dia termasuk isim ghairul munsharif, tatkala dia kemasukan huruf jar maka dia tidak dikasrah. Akan tetapi apa? Isim ghairul munsharif itu kalau dia dikasrah, dia malah diharokati. Ganti sebagai harokat dari kasrah adalah di fathah. Tatkala dia kemasukan huruf jar, dia tidak dikasrah, akan tetapi dia malah di fathah. Nah, ini adalah ciri dari isim ghairul munsharif. Nah, kita perhatikan masajid, ya, dia tidak sebagai mudhaf. Kita lihat kata di belakang masajid sudah nggak ada karena dia memang tidak sebagai mudhaf. Contoh yang lain misalnya marartu bi umaro. Umar, ya tidak bi umarin tapi bi umaro. Karena dia sekali lagi termasuk kelompok isim ghairul munsharif dan dia tidak mudhaf. Nah, apabila isim ghairul munsharif ini sebagai mudhaf, maka batal hukumnya. Maka dia batal hukumnya tatkala dia kemasukan huruf jar, maka ya dia dikasrah sebagaimana isim-isim yang lain. Karena memang syaratnya isim ghairul munsharif itu tidak sebagai mudhaf. Jadi nanti kalau dia nekat, ya, dia memang dipaksa dijadikan sebagai mudhaf, maka ya dia tatkala kemasukan huruf jar maka dia dikasrah. Contohnya misalnya shallaitu fi masajidihim. Ingat, tadi di awal kita telah pelajari masajid termasuk kelompok isim ghairul munsharif. Akan tetapi dalam kasus ini masajid dia dijadikan mudhaf, ya, dari dhamir hum, masajid, kemudian ditambah dengan hum, sehingga masajid sebagai mudhaf, hum sebagai mudhaf ilaih. Nah, maka jika kasusnya demikian, maka batalah hukum isim ghairul munsharif, sehingga tatkala dia kemasukan huruf jar maka menjadi harokatnya di kasrah, ya.
Dapat dipahami saya kira ya. Kemudian ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, terbebas dari alif dan lam. Contohnya sama, shallaitu fi masajida. Ingat, masajid dia isim ghairul munsharif dan dia tidak di kasrah apabila kemasukan huruf jar. Maka tatkala dia memang betul-betul terbebas dari alif dan lam, ya dia mengikuti hukum isim ghairul munsharif atau isim mamnu' minas sarf, sehingga tatkala dimasuki huruf jar ya dia di fathah. Contoh yang lain misalnya marartu bi umara, ya. Ini. Kemudian apabila isim ghairul munsharif ini memakai alif dan lam, kita perhatikan apabila isim ghairul munsharif ini memakai alif dan lam, maka batal hukumnya. Sehingga bagaimana? Sehingga tatkala dia kemasukan huruf jar, maka dia di kasrah huruf terakhirnya. Dia tidak lagi di fathah, ya, mengikuti hukum ghairul munsharif, akan tetapi dia mengikuti hukum-hukum isim yang lain, yaitu apabila kemasukan huruf jar maka dia di kasrah, ya, di kasrah. Karena apa? Karena dia tidak memenuhi syarat yang kedua, apa? Terbebas dari alif dan lam. Sehingga contohnya shallaitu fil masajidi. Ingat, shallaitu fil masajidi di kasrah, bukan di fathah. Karena sekali lagi dia kemasukan alif dan lam. Padahal salah satu syarat dari isim ghairul munsharif adalah terbebas dari alif dan lam. Baik, di sana ada beberapa kelompok yang dikategorikan sebagai isim ghairul munsharif. Baik, apa saja kelompok isim yang masuk ke dalam kategori isim ghairul munsharif? Maka kita perhatikan. Yang pertama, yaitu bentuk jamak yang berpola mafailu. Ingat, bentuk jamak yang berpola mafailu. Nah, bentuk seperti ini dinamakan sighah muntahal jumu'. Ya, sebagai pengetahuan saja, bentuk semacam ini dinamakan sighah muntahal jumu'. Ya, di antaranya bahwasanya bentuk ini dia mempunyai pola mafailu. Contohnya misalnya masajidu, ya, polanya apa? Mafailu. Maka karena mengikuti pola semacam ini, maka dia dikategorikan sebagai isim ghairul munsharif atau isim yang dia tidak boleh ditanwin dan demikian pula tidak boleh dikasrah. Contoh yang lain misalnya maqaidu, ya, polanya sama dengan mafailu, artinya tempat-tempat duduk. Karena polanya sama dengan mafailu, mengikuti pola mafailu, maka dia termasuk kategori isim ghairul munsharif. Baik, kelompok yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu isim maksur yang berjenis muannas. Ya, isim maksur yang dia berjenis muannas. Contohnya misalnya kubro. Kubro, ya, dia adalah termasuk digunakan untuk jenis muannas, kubro yang besar. Kemudian khubla yang hamil, ya. Jelas bahwasanya yang hamil memang hanya digunakan untuk jenis perempuan. Sehingga kubro, kemudian khubla ini dia tidak boleh ditanwin dan dia masuk ke dalam kelompok isim ghairul munsharif. Ini kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga adalah isim mamdud yang berjenis muannas. Ya, karena sebagaimana kita ketahui namanya isim itu ditinjau dari jenisnya, ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Demikian pula isim mamdud, maka dia juga mempunyai jenis mudzakkar dan muannas. Nah, untuk isim mamdud yang dia mempunyai jenis muannas, maka dia tidak ditanwin. Contohnya misalnya sakhra'u, artinya padang pasir, termasuk muannas majazi. Kemudian hamra'u, artinya yang merah, ya, yang merah, tapi sifat ini digunakan untuk jenis perempuan. Sehingga karena dia termasuk isim mamdud yang berjenis perempuan, maka dia tidak ditanwin.
Baik, kemudian yang keempat, kelompok isim ghairul munsharif adalah nama perempuan. Nama perempuan, maka dia tidak ditanwin. Demikian pula apabila kemasukan huruf jar, maka dia juga tidak di kasrah. Karena nama perempuan ini dikategorikan sebagai kelompok isim ghairul munsharif. Contoh nama perempuan misalnya Aisyah. Ya, Aisyah ini bacanya Aisyatu, bukan Aisyatun. Kenapa? Karena termasuk kelompok nama perempuan. Kemudian Maryam, ya bukan Maryamun, akan tetapi Maryamu. Ya, demikian pula dengan nama-nama perempuan yang lain, masih banyak. Silahkan cari sendiri ya, cari sendiri nama-nama perempuan, banyak sekali ya. Kemudian kelompok yang lain yang dikategorikan sebagai kelompok isim ghairul munsharif adalah nama yang berpola fu'alu. Ya, nama yang dia mengikuti pola apa? Fu'alu. Nah, walaupun nama ini untuk nama laki-laki. Contohnya misalnya apa? Umaru. Ya, bukan Umarun, akan tetapi apa? Umaru. Karena dia mengikuti pola apa? Fu'alu. Baik. Contoh yang lain misalnya Zuhalu. Ya, dia juga mengikuti pola apa? Fu'alu. Sehingga dia tidak boleh ditanwin karena masuk kategori dari apa? Isim ghairul munsharif. Baik, kemudian kelompok yang lain yang masih dalam kategori isim ghairul munsharif adalah nama yang diakhiri dengan tambahan alif dan nun. Jadi apabila ada nama orang, dia menggunakan tambahan alif dan nun, maka nama ini dia masuk kategori isim ghairul munsharif. Contohnya misalnya Usmanu. Kita lihat, di akhirnya ada tambahan alif dan nun. Maka dia masuk kategori isim ghairul munsharif. Dan nggak boleh ditanwin, nggak boleh dibaca Usmanun. Contoh yang lain Salmanu. Dia juga nggak boleh dibaca Salmanun. Ya, karena dia termasuk kelompok isim ghairul munsharif. Baik, kemudian kelompok yang lain adalah nama orang asing. Nama orang asing, maksudnya nama bukan asli nama orang Arab, dikenal dengan nama ajam. Ya, bukan nama asli orang Arab. Contohnya Ibrahimu. Nah, Ibrahim bukan nama asli orang Arab. Kemudian Ismailu. Ya, ini demikian pula termasuk nama ajam. Sehingga dia termasuk kelompok isim ghairul munsharif. Nama orang asing banyak sekali ya. Silahkan ya, nama antum mungkin nama orang asing. Misalnya ya banyak, Tono ya. Nah, dan nama-nama yang lain. Baik, kemudian sebagai catatan yang perlu kita perhatikan. Ya, catatan yang pertama, catatan yang penting, bahwasanya isim maksur yang bukan kelompok muannas maka tidak termasuk isim ghairul munsharif. Karena yang termasuk kelompok isim ghairul munsharif hanya isim maksur yang dia apa? Termasuk kelompok atau berjenis muannas. Kalau enggak muannas ya dia munsharif ya. Contohnya misalnya hudan, dia pakai tanwin, hudan. Kemudian fatan ya, hudan artinya petunjuk. Kemudian fatan artinya remaja. Ya, dia ditanwin karena memang dia adalah isim yang bukan masuk kelompok ghairul munsharif karena dia bukan berjenis muannas. Kemudian catatan yang lain yang tidak kalah pentingnya, bahwasanya semua nama orang. Nah, ini semua nama orang yang diakhiri dengan tak marbutah. Ingat, pokoknya ada nama orang, kita yakin itu nama orang dan diakhiri dengan tak marbutah, maka dia ghairul munsharif. Maka dia apa? Ghairul munsharif. Walaupun digunakan untuk nama orang laki-laki. Jadi memang ada di sana ada nama orang laki-laki, akan tetapi menggunakan tanda taknis, yaitu menggunakan tak marbutah. Namun demikian tetap isim ini, nama orang ini dia nggak boleh ditanwin. Contohnya Muawiyah. Muawiyah nama orang laki-laki ya. Muawiyatu. Ya, dia tetap tidak boleh ditanwin. Contoh yang lain misalnya Tolhah. Ya, pakai tak marbutah. Dia juga nggak boleh
ditanwin. Dan masih banyak contoh yang lain, Usamah, kemudian masih banyak ya, Waraqah, ya, masih banyak. Pokoknya kalau dia menggunakan tak marbutah, dia tidak boleh ditanwin. Baik, kemudian yang nomor 3, catatan yang tidak kalah pentingnya dengan catatan-catatan di awal, bahwasanya nama negara dan kota dikategorikan sebagai nama perempuan, sehingga termasuk kelompok ghairul munsharif. Kalau kita menemukan suatu isim dan kita yakin itu nama negara atau nama kota, maka dia masuk kelompok isim ghairul munsharif, sehingga dia tidak boleh ditanwin, demikian pula tidak boleh dikasrah. Contohnya misalnya Misru, ya Mesir, ya nama negara. Kemudian Baghdad, ya Baghdadu, nggak boleh Baghdadun karena nama kota, ya nama kota. Baik, demikian pembahasan tentang materi al-mamnu' minas sharf atau isim ghairul munsharif, atau kelompok isim-isim yang tidak boleh ditanwin, demikian pula tidak boleh dia dikasrah. Selain itu, maka secara umum dia adalah masuk kelompok isim yang dia apabila memang tidak kemasukan alif dan lam, ya dia ditanwin. Apabila kemasukan huruf jar, ya dia apa? Dikasrah.